Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Syidan Azani dari kelas 4A Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian kompetensi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul ajar matematika kelas 5 SD dengan materi pengolahan dan penyajian data yang dikembangkan menggunakan model problem-based learning. Penjelasan saya akan fokus pada analisis masalah pembelajaran, solusi yang ditawarkan, serta landasan epistemologis dan aksiologis dari pengembangan modul ajar ini. Dalam pembelajaran matematika di kelas 5, saya mengidentifikasi sebuah masalah pembelajaran yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran sebelumnya di SDN 1 Kalasari, banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami cara mengolah dan menyajikan data. Masalah spesifik yang saya temukan adalah: pertama, peserta didik kesulitan mengubah data mentah menjadi tabel frekuensi. Yang kedua, peserta didik belum mampu membuat diagram batang dengan skala yang tepat. Ketiga, peserta didik masih bingung membedakan antara aktivitas membaca data dan menafsirkan data. Hal ini terlihat dari hasil ulangan sebelumnya, di mana 60% peserta didik mendapat nilai di bawah KKM pada materi penyajian data. Padahal kemampuan mengolah data dan menyajikan data ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Oleh karena itu, saya merasa perlu mengembangkan modul ajar yang relevan dengan menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan menyenangkan bagi peserta didik. Untuk mengatasi masalah tersebut, saya mengembangkan modul ajar dengan beberapa pendekatan strategis. Pertama, saya menggunakan model problem-based learning atau PBL dengan strategi cooperative learning. Mengapa PBL? Karena model ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dari masalah nyata yang mereka temui sehari-hari. Kedua, saya mendesain pembelajaran dengan aktivitas yang konkret dan menarik. Contohnya, di kegiatan awal, peserta didik diminta menempelkan kertas warna sesuai bulan kelahiran mereka di papan tulis. Data inilah yang kemudian akan diolah bersama-sama menjadi tabel frekuensi dan diagram batang. Ketiga, pembelajaran dilakukan secara bertahap dan kolaboratif melalui 5 sintaks PBL. Yang pertama, orientasi pada masalah. Kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam kelompok. Ketiga, membimbing penyelidikan. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Keempat, saya menyediakan LKPD yang terstruktur dengan data yang berbeda-beda untuk setiap kelompok, sehingga mendorong diskusi dan pemecahan masalah secara mandiri. Kelima, saya mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, gotong royong, dan mandiri dalam setiap tahapan pembelajaran. Pengembangan modul ajar ini didasarkan pada beberapa landasan epistemologis. Pertama, teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, pembelajaran dimulai dari pengalaman nyata mengumpulkan data bulan kelahiran. Kedua, teori pembelajaran bermakna dari Ausubel. Data yang digunakan dekat dengan kehidupan peserta didik seperti bulan kelahiran dan makanan favorit, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Ketiga, pendekatan saintifik yang mengembangkan kemampuan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Keempat, prinsip pembelajaran abad 21 yang menekankan pada kolaborasi, komunikasi, critical thinking, dan creativity melalui kerja kelompok dan presentasi. Nilai dan kebermanfaat dari modul ajar ini sangat konkret. Bagi peserta didik, mereka akan mendapatkan: pertama, keterampilan praktis mengolah data yang berguna dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan membuat keputusan berdasarkan fakta, lalu pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, selanjutnya keterampilan berkolaborasi dan berkomunikasi. Adapun bagi guru, modul ini memberikan panduan lengkap untuk melaksanakan pembelajaran yang terstruktur, instrumen penilaian yang komprehensif, meliputi aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang ketiga, alternatif strategi pengayaan dan juga remedial. Adapun keuntungan bagi sekolah, modul ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pembelajaran matematika, implementasi kurikulum mereka yang efektif, dan yang terakhir, pengembangan profil pelajar Pancasila. Sebagai refleksi, pengembangan modul ajar ini membawa beberapa keunggulan sekaligus pembelajaran bagi saya. Kelebihan yang saya temukan adalah pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan menyenangkan, peserta didik lebih aktif dan antusias, kolaborasi antar peserta didik meningkat, dan juga pemahaman konsep lebih mendalam karena learning by doing. Dan juga tantangan yang perlu diperbaiki yaitu adalah pengolahan waktu harus lebih efisien, terutama saat presentasi kelompok, dan juga perlu variasi data yang lebih beragam,
untuk pembelajaran berikutnya. Sebagai rencana tindak lanjut, saya akan terus menyempurnakan modul ini berdasarkan feedback dari peserta didik dan hasil evaluasi pembelajaran.